Kegagalan besar Anies, target rumah DP 0 dipangkas hingga 95,5. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum Anies menjadi gubernur, apa saja program andalan yang dia tawarkan kepada calon pemilihnya? Salah satunya adalah rumah murah dan terjangkau, hentikan reklamasi dan tidak ada lagi penggusuran. Sekilas orang awam pasti tertarik, terutama soal hunian terjangkau. Seperti yang kita ketahui, lahan di Jakarta semakin langka, dan kalau ada pun harganya selangit. Harga per meter persegi kadang tidak masuk akal, artinya banyak orang yang kesulitan memiliki rumah karena harga yang di luar jangkauan. Anies masuk ke pangsa pasar tersebut, menawarkan sebuah solusi yang luar biasa fantastis. Rumah DP 0 rupiah. Dulunya rumah DP 0%, tapi karena dikritik akhirnya diubah beberapa kali. Namanya juga bersifat muluk atau too good to be true. Program ini menemui banyak kendala. Memasuki tahun keempat kepemimpinan Anies, realisasi program rumah DP 0 rupiah ini masih sangat rendah. Baru 780 hunian yang berhasil dibangun. Hunian itu terletak di Kelapa Village, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, dalam bentuk rusunami atau rumah susun sederhana. Minimnya realisasi pembangunan rumah DP 0 rupiah ini sempat disoroti oleh anggota DPRD DKI Jakarta, Eneng Meliana Sari, pada akhir tahun lalu. Sudah masuk tahun keempat, target sebelumnya 300.000 rumah, tapi 1.000 rumah saja sulit tercapai. Saat awal menjabat, Anies menargetkan penyediaan 300.000 rumah dalam 5 tahun, atau 60.000 rumah per tahun. Kendalanya simpel, banyak warga yang tidak memenuhi syarat administratif. Sebelumnya, kampanye Anies seolah terdengar mudah. Syaratnya gampang, tapi praktik di lapangan ternyata sulit. Makanya banyak yang gagal. Kalau mudah, sudah tentu pembangunan rumah dilanjutkan masif. Karena tidak laku, makanya lambat. Ini sebenarnya berakar dari janji yang terdengar muluk dan bombastis. Ini diperparah dengan datangnya pandemi. Dalam pembahasan kebijakan umum anggaran plafon prioritas anggaran sementara atau KUA PPAS 2021, tidak muncul anggaran untuk pembangunan rumah DP 0 rupiah, tetapi justru ada pengadaan lahan terus-menerus. Ini aneh. Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria baru-baru ini buka suara soal alasan Pemprov DKI memangkas target pembangunan rumah DP 0 rupiah akibat dampak pandemi COVID-19. Hal itu membuat Pemprov DKI memangkas target pembangunan hunian tersebut sebanyak 95,5% dari target awal. Tadinya Pemprov DKI berencana membangun 232.000 unit rumah dengan skema pembelian DP 0 rupiah. Kini targetnya berubah menjadi 10.000 unit saja. Pemangkasan itu tercantum dalam daftar perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD yang diajukan oleh Pemprov DKI ke DPRD DKI. Riza menyebut DKI bukan satu-satunya pemerintah daerah yang melakukan revisi pembangunan karena pandemi. Negara lain bahkan ikut menyesuaikan kembali program yang sebelumnya disusun. Gak cuma di Jakarta, di Indonesia bahkan semua negara di dunia. Bahkan semua negara di dunia ini melakukan revisi terkait masalah pembangunan, infrastruktur, ekonomi, dan program lain, katanya. Di satu sisi, dia benar karena pandemi COVID-19 banyak rencana yang berantakan. Semua negara terdampak, rencana pembangunan terpaksa direvisi, ditunda bahkan dibatalkan. Jangankan negara, kita saja mengalaminya sendiri. Rencana yang dibuat jauh-jauh hari akhirnya berantakan. Ingin liburan terpaksa ditunda. Rencana jangka panjang berubah total karena masalah ekonomi, tabungan habis, dan banyak lagi. Banyak target terpaksa diurungkan atau bahkan dihilangkan karena dampak pandemi. Apalagi yang terdampak parah, usaha atau bisnis bangkrut itu harus memulai semuanya dari nol lagi, yang kadang tidak gampang. Tapi yang herannya Formula E, anggarannya fantastis, berkisar antara 1,2 hingga 1,6 triliun rupiah. Bahkan bisa dikatakan sangat dipaksakan. Komitmen fee yang sebenarnya sangat disayangkan. Kalau itu bisa diselamatkan, lumayan bisa bangun beberapa unit rumah. Dan hebatnya lagi, target diturunkan sebesar 95%, tinggal 5% saja, terlalu jauh sekali pemangkasannya. Dan bisa dikatakan ini adalah program yang gagal. Tapi ini bisa dipahami karena dari awal, program rumah DP 0 rupiah ini sulit dibikin masif. Hasilnya bakal sama kalau banyak warga dinyatakan tidak lolos syarat. Padahal kalau mau cari muka, program rumah ini jauh lebih besar efeknya ketimbang Formula E. Tapi kita juga tahu siapa orang-orang yang mendukung Formula E. Dari situ bisa ditarik benang merahnya. Bagaimana menurut Anda? Telak, netizen sebut negara bisa bangkrut kalau presidennya model Anies. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com.
saking banyaknya kasus kelebihan yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Mungkin banyak dari kalian yang sangat kesal hingga darah hampir mendidih. Gimana tidak, uang rakyat dihambur-hamburkan dengan cara yang ugal-ugalan. Totalnya jika dijumlahkan mencapai 400-an miliar rupiah. Yang terbanyak adalah kelebihan bayar subsidi untuk PT Transjakarta. Ada banyak lagi kelebihan bayar yang berkisar antara ratusan juta hingga miliaran rupiah. Tidak heran jika publik merasa kesal dan mencibir Anies terkait hal tersebut. Anies disindir habis-habisan, meski kita tahu dia cukup tebal muka untuk mendengarkan semua kritikan tersebut. Anies bahkan dijuluki duta lebay alias duta lebih bayar. Sang gubernur disindir habis-habisan. Modus korupsi zaman now ala gubernur DKI. Kalau tidak ketahuan, untung. Kalau ketahuan, ngaku lebih bayar. Duta lebih bayar menciptakan kebiasaan #kelebihan bayar, kata salah satu netizen. Mungkin dia pikir itu bukan uang dia, jadi seenak perutnya sendiri. Indonesia bisa bangkrut kalau punya presiden model begini. Amit-amit, kata yang lain. Kerja gak mampu, Jakarta diviralin cuma lampu-lampu doang di malam hari. Berasa luar negeri lah. Kerja pendahulu di aku kerja dia. Udah paling tepat dia duta lebih bayar aja. #kelebihan bayar, kata yang lain. Memang Anies tidak bisa apa-apa, hanya bualan dan menata kata yang membuatnya dikenal luas. Kinerja parah, apalagi TGUPP yang dibentuknya sama kacaunya. Entah apa saja kerjanya hingga bisa kecolongan lebih bayar. Anies sejak menjadi Mendikbud sudah membuat kejutan yang luar biasa masif. Saat itu Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah mengeluarkan pernyataan bahwa Kemendikbud telah mengalami kelebihan anggaran hingga 23,3 triliun rupiah dalam penyusunannya. Pernyataan itu dikeluarkan Sri Mulyani pada Agustus 2016. Untung kepergok, kalau tidak, uang sebesar itu pasti sudah mengalir kemana-mana dan sulit diambil kembali. Mengerikan bukan? Bukan jutaan, bukan miliaran, bukan pula triliunan, tapi sudah mencapai level puluhan triliun. Wajar sekali kalau dia di reshuffle. Kalau saya jadi presiden, bahkan akan saya pecah saat itu juga tanpa perlu tunggu reshuffle. Bayangkan kalau kalian sebagai CEO sebuah perusahaan membuat potensi kerugian triliunan rupiah, apakah akan dimaafkan? Kalau jutaan mah kecil, kalau triliunan, habis karir kalian. Sayang saja Anies menang di Pilgub DKI Jakarta karena dukungan dari gerombolan penjual agama yang tidak pakai otak dalam bernalar. Ayat dan maya dipolitisasi dengan maksimal. Lahirlah pemimpin yang beneran memang tak bisa kerja. Anggaran besar tapi hasil kerjanya tidak sebanding. Kelebihan bayar sampai 8 kali sejauh yang saya tahu. Pemborosan anggaran untuk proyek yang tidak bermanfaat dan tidak penting. Prestasinya kebanyakan receh dibandingkan anggaran besar yang dikeluarkan. Ibarat modal ratusan miliar tapi returnnya miliaran. Makanya jangan heran kalau pendukungnya bangga dengan beautifikasi, cat-cat genteng rumah, cat-cat kolong flyover, lampu hiasan, JPO seolah itu adalah prestasi spektakuler yang layak diumumkan di sidang umum PBB. Sebagai menteri, sebagai gubernur, hitung sendiri berapa banyak potensi kerugian yang terjadi. Ada yang bisa ketahuan sehingga gagal, ada yang lolos dan kalau ketahuan maka disebut gagal bayar. Kalau tidak ketahuan, bye-bye uang rakyat. Bisakah kalian bayangkan kalau sampai orang tak becus ini jadi presiden yang mana harus mengelola uang rakyat sampai ribuan triliun rupiah? Bisa bayangkan menteri seperti apa yang dia tunjuk? Nunjuk TGUPP aja hasilnya kacau balau dan memalukan. Benar kata netizen di atas. Bisa bangkrut negara ini kalau pemimpinnya model Anies, begitu mudah kecolongan anggaran. Ada yang bilang itu modus korupsi berkedok lebih bayar. Silakan nilai sendiri saja. Saya tidak mau berkomentar lebih jauh. Orang awam pun bisa menebaknya. Proyek infrastruktur lebih bayar sekian ratus miliar. Proyek bandara lebih bayar sekian ratus miliar. Proyek apapun ada lebih bayarnya. Totalkan sendiri berapa kerugian yang harus ditanggung. Yang masih membela Anies memang bisa dibilang sudah stres. Barisan sakit hati yang demi gengsi mengesampingkan nalar agar terlihat bodoh. Makanya jangan heran ada akademisi, ada yang katanya profesor, ada yang katanya imam besar, malah membela mati-matian. Mengaku pintar tapi nyatanya bodoh. Bagaimana menurut Anda?